Kita ke segmen pertama AADK, ada apa dengan Korea? Kalian pernah nggak sih ninggalin barang ketika naik kendaraan umum? Kalau gua dulu waktu naik angkot dulu pernah ketinggalan dompet, ketinggalan buku yang jatuh gitu ya. Nah, setiap tahunnya kabarnya tercatat ratusan ribu barang yang hilang di subway Seoul dan jenis barang yang hilang pun ini semakin bervariasi. Rata-rata lebih dari 400 barang hilang dilaporkan perharinya yang berarti satu dari 61 warga yang kehilangan barang. Nah, kalau gitu kira-kira barang apa sih yang sering lupa ditinggal atau ketinggalan oleh warga Seoul di subway? Berdasarkan informasi Niko Hayers tahun lalu, barang hilang yang paling banyak dilaporkan adalah dompet, kemudian ada pakaian, handphone, tas, dan barang berharga. Pakaian itu mungkin jaket kali atau topi gitu kan. Nggak mungkin tiba-tiba baju atau yang lain gitu. Pasti yang outer atau mungkin topi dan lain-lain. Nah kalau gitu kira-kira barang yang hilang ini bisa kembali nggak ya ke pemiliknya? Kabarnya dari semua barang yang hilang ini hampir 57%-nya diambil kembali oleh pemiliknya. Nah terus sisanya 30% ini diserahkan ke polisi dan 15% masih disimpan. Terus kalau kalian nanya misalkan kira-kira lagi naik subway ini di Korea, terus pas turun kereta handphonenya ketinggalan. Kira-kira bisa kembali nggak ya? Kemungkinan besar jawabannya adalah bisa. Nah bulan Februari lalu aja ada orang yang uang tunainya ketinggalan nih di kereta. Dan uangnya sebesar 5 juta won. Nah terus pegawai subway ini mencari uang tersebut dan akhirnya ditemukan tuh uangnya. Akhirnya bisa kembali lagi dengan aman kepada pemiliknya. Total uang tunai yang ketinggalan pada tahun lalu tercatat mencapai sekitar 570 juta won. Wih banyak banget ya. 570 juta won. 5 miliar ya, lebih. Hampir 5 miliar rupiah. 99%-nya berhasil kembali ke pemiliknya, sisanya diserahkan kembali ke polisi. Nah, alhamdulillah uang tunai bisa kembali ke pemiliknya. Yang kalau dari kasus tadi ya, coba kalau misalkan gua gitu atau teman-teman koair semua nggak kebayang sih kalau kita ketinggalan uang tunai itu pasti langsung panik kan, uang tunai yang apalagi uangnya tinggal segitunya lagi di rekening atau di dompet kita gitu pasti akan kalang kabut, apalagi ya kalau uangnya itu benar-benar uang sisaan the last minute banget, udah cuma itu aja gitu yang ketinggalan, kita pasti kan akan panik gitu. Nah menariknya lagi nih Hayers, barang-barang yang hilang dan ditemukan di kereta bawah tanah ini juga mencerminkan perkembangan zaman. Contohnya kiring atau gantungan kunci boneka yang populer beberapa tahun terakhir ini. Nah, karena tren tersebut, banyak gantungan kunci yang dilaporkan juga turut hilang, sampai-sampai pihak Lost and Found Center ini menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk gantungan kunci boneka. Wih, seru banget ya. Kania Christie, 57% kembali ke pemilik, hebat banget. Yes, betul. Karena di Korea aman ya, jarang ada kayak yang maling gitu. Kita ninggalin barang berharga di tempat umum juga itu aman, nggak akan dicuri orang. Dan tren dari gantungan kunci tadi, seperti di contohnya nih ada di stasiun Songsu yang emang lagi hits banget ya, sering dikunjungi oleh wisatawan asing. Nah di sana tuh kabarnya banyak orang yang meninggalkan produk makanan karena mereka cuma ingin mengambil photocard idol aja. Kayak gitu. Tapi sebenarnya ini nggak boleh ya. Ya kalau mau beli merchandise atau yang ada makanannya kalau bisa dimakan gitu ya. Nah kalau misalnya nih kalian ke Korea terus ada barang yang ketinggalan, kalian harus gimana nih pertanyaannya? Nah untuk mencari barang hilang, kalian bisa mengunjungi Lost 112, cek apakah barang kita ada atau enggak. Kalau enggak, bisa langsung juga ke area Lost and Found Center yang buka dari jam 9 sampai jam 6 sore. Kabarnya sih kalau barang yang hilang nggak diambil-ambil dalam jangka waktu tertentu, maka barang itu akan disumbangkan, seperti contohnya pakaian. Bagus juga sih ya sistemnya ya, jadi benar-benar orang kalau kehilangan barang itu akan ditaruh di Lost and Found, dan kalau nggak diambil dalam jangka waktu tertentu itu akan disumbangkan. Gimana nih menurut kalian Kohayers dengan fenomena yang terjadi di Korea ini? Menurut gue ini bagus banget ya, artinya kita kan nggak tahu ya kapan kita kelupaan, namanya juga manusia gitu, pasti lupa. Apalagi masalah uang tunai yang benar-benar kita butuh. Kalau misalkan jatuh kan kita juga nggak tahu ya. Nah ini menurut gue sistemnya oke banget sampai dibuatkan center Lost and Found gitu. K-pop pedik, jangankan 5 juta, lihat uang 50 ribu jatuh aja udah diambil kalau di Indonesia, iya. Mamlu Farabi, wah keren ya, itu hanya di subway juga DJ seperti itu, kalau di bus dimungkinkan bisa balik lagi kah?
Kalau di bus ada juga. Pokoknya di transportasi umum itu pasti tersedia. Nah, yang emang gue sering liatin adalah seringnya dompet, karena gue sering banget balikin dompet orang ketika jatuh gitu. Jadi gue udah 2 atau 3 kali orang di subway dompetnya jatuh, gue balikin. Mereka kayak mungkin nggak sadar itu dompetnya jatuh gitu. Di stasiun juga sering banget gue balikin dompet orang yang dia nggak sadar kalau itu jatuh gitu. Jadi ya dimanapun kita berada, kalau masih bisa kita tolong, ya kita bantu kalau kita lihat ada dompet orang jatuh. Karena kan kita nggak tahu, suatu saat kita juga bisa dompetnya jatuh gitu ya.